Kita lanjutkan lagi seri pembelajaran kita, masih di seri Master Detail. Tetapi di video ini kita akan coba membuat proses penghapusan dari data Master Detail. Di video sebelumnya kita sudah membuat daftar penjualan, lalu kita juga sudah pernah membuat view untuk menampilkan satu data penjualan. Sekarang kita lihat konsep dari hapus. Nah, konsep hapus ini tampilannya sama dengan di view. Nah, berarti sebentar kita bisa copy ya. Kita copy view-nya. Kemudian yang membedakan adalah ditambahkan tombol hapus. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita buat? Pertama, kita akan membuat sebuah metode lagi dengan nama metode hapus. Nah, cara kerja metode hapus ini sama dengan metode view yang pernah dibuat ketika menampilkan data transaksi. Nah, ini persis cara kerjanya. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat sebuah metode dengan nama proses hapus. Metode inilah yang akan digunakan ketika diklik tombol hapus, data yang akan dihapus, ya, transaksi yang akan dihapus, diposting atau dikirim ke metode ini. Nah, sekarang, data apa yang harus kita kirim ke metode ini ketika diklik tombol hapus? Data yang harus dikirim, pertama, nomor penjualan, dan yang kedua adalah ID atau record dari data yang akan dihapus. Ingat, di database salah satu kolom yang kita miliki adalah ID. Nah, untuk apa data tersebut kita kirim ke proses hapus? Nah, di model jual master, di sana akan dibuat sebuah metode hapus master no ID, artinya hapus data dari tabel master berdasarkan rekornya atau berdasarkan nomor ID-nya ya. Sehingga nomor ID harus bisa kita kirim ke metode ini ketika diklik tombol hapus. Lalu berikutnya di detail kita akan melakukan penghapusan berdasarkan nomor penjualan. Kenapa bukan menggunakan nomor ID? Itu disebabkan banyaknya data di detail yang harus dihapus. Misal, kita akan menghapus transaksi PJ01, maka tidak cukup dengan bermodalkan hapus ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, sampai dengan ID 5. Cukup sekalian dikirim hapus yang nomor jualnya PJ01, sehingga kita harus mampu mengirim data nomor penjualan. Itu kira-kira konsepnya ya. Kenapa bukan di master yang dikirim ke sana cukup nomor jual, tidak usah ID? Nah, pada dasarnya jika ada ID yang bisa dijadikan sebagai kriteria penghapusan, sebaiknya gunakan ID karena tingkat kepastiannya, tingkat akurasinya lebih tinggi ya. Nah, di detail tidak bisa diperlakukan seperti itu karena banyaknya ID yang harus terhapus, sehingga cukup sekali nomor jual saja yang dikirim, meskipun mungkin tingkat akurasinya lebih rendah sedikit dibandingkan dengan ketika menghapus di master karena menggunakan ID. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Nah, selanjutnya kita buat jadi metode hapus, cara kerjanya sama dengan di metode view. Lalu berikutnya adalah proses hapus. Nah, ini juga kita akan buat. Kemudian berikutnya di model M jual master ditambahkan lagi metode, dan di detail ditambahkan juga satu metode untuk penghapusan. Oke, sekarang kita satu persatu selesaikan. Yang pertama di pembuatan metode hapus. Di controller penjualan. Nah, ini ditambahkan metode untuk menghapus. Nah, kalau begitu karena cara kerjanya sama dengan view,
Bagaimana kalau kita copy saja yang ini? Ya, kita copy ini karena cara kerjanya sama. Tapi nama metodenya diganti dengan hapus. Lalu view yang ditampilkan di sini bukan view yang menampilkan transaksi di sebelumnya, tapi di sini kita ganti dengan view hapus. Nah, view hapus ini tadi saya katakan tampilannya sama dengan yang ini, hanya saja ada tombol hapus di sini. Kalau begitu kita copy lagi yang ini ya. Kita copy saja yang ini, nanti kita tambahkan apa yang kurang. Nah, sekarang kita copy yang view yang di penjualan, view yang ini kita copy lalu paste namanya v penjualan hapus.php. Kok belum tercopy? Apa sudah tercopy? Kita ulang ya. Copy, paste, v penjualan hapus.php. Nah, ternyata tidak bisa. Kalau begitu kita gunakan cara lain, yaitu melakukan proses duplikat. Oke, namanya kita ganti dengan hapus. Jadi kita sudah memiliki view hapus ini. Ini view untuk menampilkan transaksinya, kita close ya. Kira-kira nah, sekarang coba kita tampilkan apakah sudah berfungsi. Kita ganti sini hapus, yang dihapus adalah record ke-12. Nah, datanya sudah berubah. Kita ganti di sini tulisannya hapus data penjualan. Nah, kita buka view-nya, hapus data penjualan. Nah, ini hapus data penjualan ya. Nah, coba kita refresh, hapus data penjualan. Nah, berikutnya kita siapkan data yang akan dikirim. Yang pertama, nomor penjualan sudah ada. Nah, saran saya nomor penjualan ini diproteksi supaya tidak mengetik seperti ini. Rawan kalau bisa mengetik. Ketika dia ketik seperti ini lalu dia klik tombol hapus, maka yang akan dicari dihapus adalah yang ini, TJ13DDD. Sementara itu tidak ada. Nah, supaya tidak bebas melakukan pengetikan begini, minimal ini diproteksi dengan cara di read only. Sekarang kita ganti ini menjadi read only. Kita ganti menjadi read only agar tidak dikotak-katik nomor penjualannya. Yang ini saya kesampingkan ya, perkecil. Oke, supaya areanya melihat lebih luas. Nah, ini ditambahkan atribut read only, jadi bisa di sini atau di sini atau di awalnya sini ya, yang penting di antara buka tutup ini. Nah, saya taruh di sini ya, read only. Oke, sehingga ya ini tidak bisa lagi dikotak-katik. Oh, sorry, kok kelupaan ada yang salah. Read only, ini tutup ya, tidak ada only refresh. Nah, sehingga tidak bisa dikotak-katik. Nah, ini akan dikirim. Kemudian berikutnya kita tambahkan juga tampilkan ID, tapi akan kita hidden. Nah, di data ini kan ada ID-nya. Ya, di data ini ada ini. Di variabel ini ada ID. Nah, sekarang kita buat ID-nya dan kita taruh di sini saja ID-nya. Ya. Input tipenya kita atur teks dulu ya, nanti di sini harusnya hidden value. Nah, value
Selanjutnya kita ngopi dari ini supaya tidak repot mengetiknya. Nah, kemudian kita paste di sini. Tapi yang ditampilkan di sini adalah ID. Coba kita lihat. Sudah muncul. Ini adalah ID record yang akan dihapus. Ini kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan dulu. Dari teks kita ganti menjadi hidden ya, kita refresh lagi. Nah, sudah tersembunyi. Nah, kemudian berikutnya kita akan tambahkan tombol di sini. Nah, tombolnya di bawah. Nah, di sini beriringan. Nah, supaya bisa dibuat tombol, maka di sini kita harus buat satu baris, lalu buat dua kolom. Di kolom satu adalah yang ini, kemudian di kolom berikutnya adalah tombol hapusnya. Ini kita geser dulu, kita buat baris di kelasnya row, kemudian dibuat dua kolom di kelasnya call md 6. Jadi masing-masing kolom lebarnya 6 grid. Nah, kemudian di kolom ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kolom berikutnya untuk nomor hapus, tombol hapus di call md 6. Nah, di sini kita buat tombol hapusnya. Button ya. Lalu tulisannya hapus. Nah, kemudian berikutnya dibuatkan kelas agar tombol hapusnya lebih bagus kelihatan. Kelas btn kita pasang warna merah, danger ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada tombol hapus. Kita dorong ke kanan, ditambahkan lagi kelasnya full right, dorong ke kanan. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah lari ke kanan. Selanjutnya adalah karena ini akan mengirim data, melakukan proses posting, tipenya di sini harus diganti menjadi submit supaya bisa berposting ya. Sudah bisa submit agar bisa memposting. Nah, ingat, syarat untuk memposting harus dibungkus oleh sebuah formulir. Nah, kalau begitu yang kita bungkus formulir adalah boxnya ini. Nah, kita bungkus formulir. Kita bungkus formulir yang box. Nah, ini box ini kita bungkus dengan form. Ini saya pakai begini ya, supaya kelihatan. Jadi ini pasangan dengan yang ini ya. Oke, saya jadi formulirnya kita tempatkan di sini form. Oke, balasannya pasangannya form ini kita simpan di sini. Nah, kita rapikan. Oke, kira-kira seperti ini boxnya kita ada sini. Hapus ya. Oke. Formulirnya sudah ready. Formulirnya ini akan beraction kemana? Nah, kita tambahkan actionnya. Tadi di konsepnya data ini akan dikirim ke proses hapus. Berarti actionnya di sini kita arahkan ke basic URL aplikasi, tutup dulu, slash, nama controllernya penjualan, nama metodenya proses hapus, lalu metodenya metode post. Data sudah bisa kita kirim ke sana. Sekarang
persyaratan berikutnya adalah data yang harus dikirim, elemen yang akan dikirim nilainya harus memiliki nama. Berarti elemen ini harus ada name-nya, serta elemen yang di hidden tadi harus diberi name. Nah, sekarang kita beri lagi name. Yang akan dikirim itu adalah ID yang ini. Nah, ini harus memiliki name. Name, kita beri ID, nomor ID. Ya. Lalu ini juga yang nomor penjualan diberi juga name agar bisa dikirim. Name, NMR, jual. Ya, nah, di sisi view sudah lengkap. Sekarang kita buat metode proses hapusnya. Ya, kita buat metode proses hapus di controllernya penjualan. Public, kemudian function proses hapus. Nah, data itu akan dikirim ke sini. Sekarang kita buktikan apakah datanya sudah terkirim ke sini. Cara membuktikannya, ingat, data ini ketika dikirim ke sini, dia dikirim dalam sebuah paket data dengan nama variabel post. Nah, coba kita cek isi variabel postnya. Cetak var variabel post, kemudian kita die. Ingat, ketika detik ini datanya akan lari dikirim ke proses hapus. Nanti di sini kita coba lihat hasil kirimannya. Nah, kita refresh ini, coba kita lihat. Nah, dia kirim nomor ID 12, nomor jual 13. Ini yang akan digunakan oleh proses hapus ini untuk mengirim berikutnya ke model. Nah, berikutnya kita siapkan model ini ya, model untuk melakukan menghapus. Ya, ada dua, modelnya sudah ada, tapi kita tambahkan metode di dalamnya. Oke, metode yang pertama, hapus master no ID di mjual master. Kita buka modelnya, model master, kita buka, buka. Oke, kita perkecil lagi size-nya. Di master kita akan tambahkan sebuah metode public function, lupa nama metode, hapus master no ID. Hapus master no ID. Metode ini membutuhkan informasi ID yang akan dihapus. Nah, kasih sini variabel ID data. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini kita buat SQL-nya. SQL-nya SQL-nya delete from jual master where ID sama dengan parameter X. Nanti X nya kita jelaskan apa ya. Kemudian kita gunakan lagi database kita. This data saya isi SQL. SQL yang diisikan adalah yang di atas ini, SQL, lalu menambahkan parameter karena ada parameter di sini. This data saya isi parameter yang diisi namanya X, nilainya itu dari sini ID data.
Setelah lengkap, SQL-nya sudah diisi, parameternya sudah dilengkapi, berikutnya menginstruksikan untuk mengeksekusi this data saya, jalankan SQL, jalankan atau laksanakan ya. Coba kita lihat, memastikan. Aku agak lupa. Database. Ya, jalankan SQL. Di masternya sudah kita buat. Berikutnya di detailnya juga dibuat. Public function, nama metodenya hapus detail no jual ya. Ini akan kita gunakan menghapus data berdasarkan nomor penjualan. Berarti kalau begitu metode ini butuh informasi nomor penjualan. Nah, kita tambahkan lagi nomor jual. Nah, kemudian dibuat SQL-nya. SQL delete from jual detail where no jual sama dengan parameter X. Nanti kita lengkapi parameter X itu apa. Pertama kita isi dulu SQL-nya. This data saya, isi parameternya adalah nilainya dari variabel di atas. Lalu isi SQL dulu ya, isi SQL, kemudian berikutnya isi parameter. This data saya, isi parameter yang akan diisi adalah X, nilainya dari sini no jual ya. Kemudian terakhir dilakukan eksekusi. This data saya, jalankan SQL. Model sudah selesai. Sekarang model ini kita panggil di controller untuk digunakan ya. Nah, caranya this gunakan modelnya M jual master, tolong laksanakan proses penghapusan. Tadi metodenya hapus master no ID. Ingat, ini butuh argumen nomor ID yang akan dihapus. Ingat, nomor ID kan ada di sini tadi. Kita beri string post. Ingat, string post ini ada dua isinya di dalam. Coba kita lihat tadi, isinya itu ada NMR ID. Kita ambil NMR ID. Nah, untuk dimasukkan ke sana. NMR ID. Ya. Nah, NMR ID ini ketika masuk di model sini, dia akan dikenal dengan ID data. Jadi bagaimana menjadi ID data. Berikutnya melakukan proses penghapusan detail. This gunakan model yang akan digunakan adalah M jual detail, tolong laksanakan metodenya hapus detail berdasarkan nomor jual. Nah, sama isinya post, tapi nilai yang diambil adalah NMR jual. Ingat, NMR jual ya. NMR jual. Nah, ini koma. Berikutnya adalah setelah menghapus, arahkan kembali ke indeks. Header, kemudian location titik 2,
disambung dengan base URL, disambung dengan nama metodenya, penjualan, controllernya, lalu nama metodenya, index. Nah, kira-kira cara menghapus. Sekarang kita uji coba. Nah, kita kembali ke datanya ini, coba kita hapus. Oke, yang 12 tadi sudah terhapus. Nah, sekarang berikutnya kita buat link dari sini dulu ya. Kita buat link, jadi kita buka daftarnya, daftar penjualan. Mana view-nya daftar penjualan? Nah, ini view daftar penjualan. Kita buat untuk penghapusan ini. Nah, saya enter dulu supaya leluasa. Nah, kita copy yang ini saja. Berikutnya di sini diarahkan ke metode hapus, lalu dikirim ID yang akan dihapus. Sekarang kita uji lagi, refresh. Oke, sudah berfungsi. Oh, harusnya di sini hapus ya. Kita ganti hapus, save, refresh, hapus. Nanti di sini Anda gunakan icon ya, kalian bereksperimen, berkreasi. Nah, coba kita lihat ini yang TJ05 ya, TJ05. Coba kita hapus. Nah, TJ05 sudah hilang. Oke, saya kira itu cara membuat formulir penghapusan di master detail.